Ngeri banget ini guys, kita sekarang udah di tahun 2026. Kita dapat kabar baik atau kabar makin buruk nih? Apalagi setelah gue baca media massa mengenai laporan tentang kunjungan wisatawan ke Bali yang katanya bukan makin meroket ke bulan tetapi makin nyungsep tiarap. Kok bisa ya? Gue juga bingung. Orang-orang kan udah pada tahu ya, Bali itu salah satu tujuan pariwisata utama yang ada di Indonesia. So ketika gue baca berita headline di mana-mana ada Metro TV nih, pariwisata di Bali sepi, Menpar wisatawan domestik ramai ke Yogyakarta. Ada lagi dari CNA, Bali sepi saat libur Nataru. Tapi kata Menpar Widianti hanya turun 2% karena banyak yang ke Jogja. Lalu ada lagi di Okezone, katanya Bali dikabarkan sepi wisatawan. Apa betul itu semua guys? So kalau lu penasaran gimana sih situasi pariwisata Indonesia, makin baik, makin buruk atau makin hancur lebur? Jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi teman-teman, kalau lu lihat semua headline-headline yang tadi ya kayaknya makin suram nih. Apalagi kalau lu baca sosmed, udah hancur lebur lah sepertinya dunia pariwisata Indonesia. Tapi jangan khawatir karena lu punya juru selamat. Menteri Pariwisata udah bilang bahwa Bali itu nggak sepi menurut dia guys. Menurut dia penurunan ada sih wisatawan domestik, tapi itu cuma 2%. Sekali lagi ya, menurut dia, bukan menurut Benix. Dan itu pun karena cuacanya kurang baik. Oh berarti ini semua karena faktor alam. Lu nggak usah khawatir. Masa depan dunia pariwisata Indonesia cerah, cuma minus 2%. Tapi apa benar begitu guys? Yuk kita lihat aja gimana sih kalau menurut orang Bali sendiri. Kalau Menteri Pariwisata kan tinggalnya di Jakarta, tahu apa dia soal Bali. Nah kita lihat yuk, menurut Gubernur Bali Iwayan Koster, dia ngakuin sih bahwa secara harian terjadi perlambatan kunjungan wisatawan, khususnya mancanegara ya, dalam beberapa bulan terakhir. Nah fenomena ini sebetulnya kita bisa lihat dari data ya, berdasarkan data aja ya, mereka yang datang lewat Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, ternyata wisatawan asing khususnya mancanegara nih hariannya itu turun. Ini terjadi dari September, Oktober hingga Desember. Jadi biasanya menurut Koster yang datang itu bisa 20.000 turis per hari. Tetapi menurut dia di bulan Desember yang datang cuma sekitar 12.000 sampai 16.000 orang per hari. Nah dari data itu sih gue melihat kayaknya penurunannya bukan 2% ya guys. Kayaknya penurunannya banyak. Soalnya dari 20.000 ke 16.000 itu turun banyak guys, bukan turun sedikit. Tapi ya udahlah, kita lihat juga data yang lain nih. Data dari Bali Ad News, ini data dari Angkasa Pura, data dari BPS. Memang ada penurunan yang ekstrim ya. Kalau lihat di layar kaca, dari September ke Oktober itu wisatawan mancanegara turun dari 635.000 orang ke 594.000 di bulan Oktober. Lalu di bulan November turun lagi. Sebelumnya 594.000, bulan November turun lagi menjadi 533.000. Gila, ini mah turun terus. Lalu di bulan Desember dari 533.000 wisatawan mancanegara turun lagi menjadi 393.000. Jadi menurut hitungan kita turun sekitar 26%. Memang di bulan Desembernya ini belum full year ya, belum selesai nih bulan Desember. Tapi ini data yang diambil dari pertengahan Desember 2025. Terus gimana wisatawan Nusantara? Menurut data resmi dari BPS Provinsi Bali di bulan November itu ada 718.000 wisatawan Nusantara. Ini wisatawan lokal nih yang datang ke Bali. Nah di bulan Desember ternyata hanya 384.000 orang nih wisatawan lokal yang ke Bali, alias turun 46%. Oke guys, jadi dari sini lu bisa tahu ya bahwa data Menteri Pariwisata yang bilang wisatawan Bali cuma turun 2% itu valid menurut Menteri Pariwisata. Kalau kita bandingkan ya dengan data tahun 2024 itu seperti apa sih? Dan kenapa gue bahas ini ya? Karena gue ngerti dunia pariwisata Indonesia. Sepanjang sejarah sebetulnya dari November dan Desember itu harusnya turis tuh naik guys, bukan turun. Dan gue bisa buktikan pakai data. Lu lihat di layar kaca ya. Bulan November 2024 itu wisatawan mancanegara yang masuk melalui pintu udara itu ada 472.000 orang. Tetapi bergerak ke bulan Desember 2024 naik 16% menjadi 548.000 orang. Jadi data membuktikan November ke Desember itu seharusnya naik signifikan. Logis lah, orang mau liburan Natal tahun baru happy-happy minum ngebir hai di bulan Natal. Kan libur, sekolah libur, di Amerika juga libur, di Australia libur, orang libur. Jadi harusnya wisatawan kita tambah naik di bulan Desember. Itu logika akal sehat aja lah. Termasuk wisatawan mancanegara yang datang melalui pintu laut, kapal pesiar lah dan lain sebagainya ya. November memang cuma 186. Tapi masuk ke bulan Desember itu naik di 2.415 wisatawan mancanegara yang masuk Indonesia melalui pintu laut. Ini kejadian di tahun 2024. Jadi lu mau pakai data dari pesawat terbang, Wisman, pintu udara, naik November ke Desember. Data laut pun menunjukkan November ke Desember itu seharusnya naik. Nah Indonesia ini agak unik. Ternyata November ke Desember 2025 turun.
Kok bisa? Sebetulnya ini wajar aja guys, karena data menunjukkan ya wisatawan mancanegara kita memang hanya bergantung pada 3 negara doang. Sebetulnya ada 5, tapi udahlah yang paling besar tuh Australia lah. 1,5 juta orang Australia setiap tahun datang ke Indonesia. Peringkat 2 ada India 550 ribu orang. Bedanya jauh ya sama Australia, 3 kali lipat. Lalu yang ketiga itu ada Tiongkok 448 ribu. Cina nih. Yang peringkat 4 itu Inggris 290 ribu. Yang kelima ada Korsel, Korea Selatan, ternyata hobi juga datang ke Indonesia. Ada 294 ribu orang Korea yang datang ke Indonesia. Nah dari sini kita bisa lihat ya, data memang menunjukkan nyawa pariwisata Indonesia ada di 3 negara. Yang namanya Australia dari zaman ke zaman, yang kedua adalah India, yang ketiga adalah Cina. Terus kenapa ya Benix tiba-tiba mendadak bahas soal pariwisata Bali? Simple guys, karena sebetulnya masih banyak potensi di Bali yang kita belum garap aja. Teman-teman tahu nggak? Menurut lu aneh nggak sih wisatawan yang datang ke Bali ternyata 1,5 juta orang dari Australia. India yang datang ke Bali cuman 500 ribu orang. Cina yang datang ke Bali cuman 400 ribu orang. Ini data tahun 2024. Lu lihat di layar kaca ya. Jadi data resmi dari BPS Provinsi Bali. Kenapa ini aneh? Teman-teman tahu nggak sih? Planet Bumi ini cuma ada 2 negara yang jumlah penduduknya lebih dari 1 miliar orang. Pertama ada India 1,4 miliar jiwa. Kedua ada Cina. Ya Cina juga sekitaran 1,4 miliar jiwa juga. Kok aneh negara-negara dengan jumlah penduduk yang masif, miliaran manusia, kok cuma 500 ribu orang yang datang ke Indonesia? Sedih banget. Dan ini penting buat gue jelasin di sini, khususnya buat market yang nomor 2 ya, market India. Kenapa cuma 500 ribu orang India yang datang ke Bali? Dan ini worth to mention buat gue, karena orang India itu banyak kesamaan dengan Bali. Orang India itu suka banget wisata alam. Orang India itu suka banget vegetarian. Orang India itu gak makan sapi. Sama banyak orang Bali juga yang gak makan sapi. Orang India punya agama juga sama dengan orang Bali. Agama Hindu. Jadi mereka ada keterikatan budaya, keterikatan spiritual yang sama dengan Bali. Mereka sama-sama menyembah banyak dewa. Dewa Laksmi, Ganesha, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi memang ada keterikatan batin lah di situ. Dan itu bagus yang bisa sebetulnya memperkaya rakyat Bali. Dan ini momen buat kita bisa ambil cuan yang sebesar-besarnya dari wisatawan India guys. Kenapa? Karena sekarang India itu sedang mengalami masalah rasisme. Khususnya di Eropa. Ingat ya, rata-rata rakyat negara berkembang itu senangnya wisata ke Eropa, ke Amerika, ngeliat orang bule. Karena mentalitasnya inlander, orang terjajah. Begitupun orang India, bertahun-tahun dijajah bangsa Eropa. Sehingga begitu ada duit dikit apa yang terjadi? Mereka mau berangkat ke Eropa. Mereka mau berangkat ke Amerika. Teman-teman lihat di layar kaca, ada berita dari Hindustan Times. Wisatawan India yang jalan-jalan ke Yunani diserang oleh orang-orang lokal di Yunani. Dikata-katain, dilemparin batu karena mereka dianggap berkulit gelap. Karena mereka dianggap bangsa ras yang lebih lemah. Mereka diserang dengan isu rasisme ketika mereka jalan-jalan ke Yunani. Lalu ada lagi dari koran Times. Di situ bahkan influencer India yang lagi jalan-jalan ke Eropa, dia diserang, dia dibully dengan rasisme yang begitu kejam di sana terhadap orang India. Lalu ada lagi turis India yang datang ke Georgia itu juga kembali merasakan rasisme. Mereka dibully, mereka diserang, bahkan polisi di Georgia itu meneror turis-turis India. Mereka dianggap sebagai sampah, warga negara kelas 2 di Georgia yang begitu rasisnya terhadap orang Asia. Padahal India itu menyumbang 40% kunjungan internasional di negara tersebut. Jadi teman-teman, ini potensi yang luar biasa. India negara 1,4 miliar penduduk, punya duit. Katakan yang punya duit 10% aja penduduknya. Berarti kan 140 juta manusia di India yang punya duit bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu bisa bawa negara Georgia itu penghasilannya naik hampir 50% loh guys. Gara-gara turis India banyak datang ke sana. Tapi malah dia dirasisin. Mereka pergi ke Eropa dirasisin, mereka pergi ke Yunani, mereka pergi ke Jerman dirasisin orang India ini. Banyak orang-orang yang hate sama orang Asia. Nah ini peluang yang bisa sebetulnya kita ambil. Tetapi sayangnya guys, peluang ini justru malah diambil oleh orang Thailand. Padahal orang Thailand itu Buddha guys. Kagak ada tuh Hindu-Hindunya sama sekali kayak Bali kita, enggak. Tapi FYI aja guys, orang India kenapa sampai diprioritaskan sama Kementerian Pariwisata Thailand? Karena Kementerian Pariwisata Thailand punya data. Hebat nih Kementerian Thailand. Lu tahu Kementerian Thailand tuh sampai bikin data mengidentifikasi 3 jenis wisatawan yang mereka mau incer. Pertama, di situ ada wisatawan Vietnam. Kenapa mereka incer Vietnam? Vietnam itu bisa bawa duit 18 juta rupiah per orang. Lalu yang kedua wisatawan Cina. Wisatawan Cina itu bisa menghabiskan 19,7 juta rupiah. Sekali jalan nih, sekali datang ke Thailand. Nah peringkat 1 ternyata negara India. Ternyata negara India itu spendingnya jauh melebihi rakyat negara lain. Kalau mereka datang ke Thailand, mereka bisa spending lebih dari 24 juta rupiah sekali datang. Jadi ini benar-benar kementerian yang luar biasa ya. Thailand ini hebat banget sih. Mereka sampai super spesifik tahu turis-turis asing itu kalau datang ke negara mereka
mereka bakal spending berapa banyak juta rupiah. Pinter ini. Jadi mereka ketika bikin strategi pariwisatanya, mereka udah tahu gue bakal nyerang kemana. Gue bikin campaign brosur pakai bahasa Arab kah, bahasa Cina kah, apa bahasa India kah. Mereka udah tahu spesifik. Dan mereka mengincar turis-turis yang bisa bawa dolar sebanyak-banyaknya, yang bisa bawa duit sebanyak-banyak, bisa belanja menghidupi UMKM pengusaha-pengusaha yang ada di Thailand. Hebat ya Kementerian Pariwisata Thailand ya. Makanya gak heran di tahun 2024 Thailand itu berhasil menarik 2 juta wisatawan India. Gila. Padahal negaranya Buddhis. Indonesia, orang India yang ke Bali cuma 500.000. Kan gila nih. Goblok banget asli kementerian kita ini. Goblok segoblok-gobloknya. Bisa-bisanya Bali udah sama-sama Hindu tapi gagal menarik orang-orang Hindustan. Gagal menarik orang-orang India buat traveling ke Bali. Malah Thailand, negara Buddha yang hobinya makan daging sapi. Mereka bisa narik wisatawan dari India. 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan Indonesia. Sedih sih ini. Kenapa ini penting guys? Teman-teman tahu ya? Guys, kemarin kita bikin video khusus spesial tentang masa depan batubara di tahun 2026. Teman-teman penasaran gak gimana kalau masa depan sektor yang lain? Apalagi kemarin Venezuela habis diculik presidennya. Harga minyak dunia akan seperti apa? Termasuk harga emas, harga silver yang tahun ini aja udah meroket lebih dari 100% dalam 1 tahun terakhir. Kita belum bicara soal sektor lain seperti pariwisata, sektor perbankan, sektor pertambangan. Apalagi kita sudah memasuki era di mana faktor geopolitik menjadi salah satu faktor yang paling penting dalam menyusun strategi ekonomi kalian. Jadi buat teman-teman para pelaku usaha, orang-orang di pemerintahan, duta besar sekalipun sampai akademisi dan investor yang ada di Indonesia, lu penasaran gak sih gimana sudut pandang Benix tentang outlook ekonomi Indonesia di tahun 2026 ini? Kalau lu penasaran, yuk segera join di acara spesial Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro hari Sabtu tanggal 24 Januari jam 2 siang. Segera daftarkan dirimu sekarang juga kalau yang mau ikutan acara spesial Benix Economic Outlook 2026, kursinya terbatas. Segera daftarkan dirimu melalui nomor WhatsApp yang ada di bawah ini atau scan kode QR code yang ada di sini. Oke guys, sampai ketemu di Benix Economic Outlook 2026 hanya di Titan Center Bintaro. Kenapa ini penting guys? Teman-teman tahu ya, kita cuma 500.000, penduduk India 1,4 miliar juta jiwa. Yang datang ke Bali cuma 500.000. Sedih. Lu bayangin ya, kalau seandainya ada 1 juta turis India yang datang ke Bali. Satu turis dari India itu bisa spending 20 juta. Kalau ada 1 juta turis dari India datang ke Bali setiap tahun, artinya Bali bakal ketimpa duit 20 triliun guys setiap tahun. Penting banget buat Bali ngerti ini. Kementerian kita sih lebih penting lagi buat tahu. Oh, dibanding lu capek-capek kampanye pergi ke Kanada, buang-buang anggaran ke Jerman, kagak, udahlah. Bikin, pelajari bahasa India, bikin brosur sebanyak-banyaknya, kerjasama dengan travel agent sebanyak-banyaknya di India buat jalan-jalan ke Bali guys. Kita bisa dapat duit 20 triliun. Ini jauh lebih besar dibanding APBD Bali yang cuma 6 triliun. Aduh, kecil banget 6 triliun. Padahal kalau mereka mau fokus ngundang wisatawan dari satu negara loh, kita nggak ngomong Cina, kita belum ngomong Cina, Korea dan lain sebagainya. Cuma India aja yang punya kesamaan keyakinan dengan rakyat di Bali. Kita bisa dapat duit 20 triliun setiap tahun. Jauh lebih besar dibandingkan APBD-nya. Bali cuma 6 triliun. Aduh, apaan ini? Kalah. Jauh lebih cuan perusahaan tambang favorit gua. Tapi anehnya, apa yang dilakukan oleh Indonesia? Udah tahu dunia pariwisata kita sedang menangis, sepi, terluka, nyungsep, hancur lebur. Apa yang dilakukan? Ada wisatawan Indonesia datang ke sini malah dipalak sama bea cukai. Turis Taiwan sampai menangis dia dipalak sama bea cukai. Heboh tuh media asing di mana-mana. Gila ya. Kita udah jelas-jelas butuh investor asing. Kita jelas-jelas butuh wisatawan asing. Sampai sini digebukin rame-rame, dirampok, dijarah, diperas, dipalak sama PNS-PNS kita yang luar biasa cerdas itu. Terus kelakuan rakyat kita apa? Sama juga sih. Lu lihat nih, ada sopir taksi, ada turis, malah dia palak di Kuta Utara nih di Bali nih. Ini luar biasa sih. Betul-betul sangat disayangkan ya. Bukannya kita bersama ngebangun bangsa ini, malah kita bersama-sama menghancurkan negara ini biar semakin tidak menarik di mata orang asing. Jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintahan Thailand. Pemerintah Thailand betul-betul memikirkan gimana caranya membuat rakyatnya sejahtera, tambah cuan. Apalagi dia tahu mayoritas rakyat Thailand goblok. Nggak lulus S1. Mayoritas pendidikannya cuma SMP SMA. 11-12 sama orang Indonesia. Tapi pejabatnya punya logika berpikir membangun bangsa. Sehingga ketika dunia pariwisata nyungsep di mana-mana setelah Covid, apa yang dilakukan Thailand? Dia menggratiskan tiket pesawat. Bayangkan, orang asing, turis asing kalau pergi ke Thailand, tiket pesawatnya gratis. Dia kasih tiket gratis, 200.000 turis asing dikasih tiket gratis
jalan-jalan ke Thailand. Karena dia punya mindset, dia pasti cerita sama temennya, sama tetangganya, sama rekan kerjanya di kantor. Wah enak ya jalan-jalan ke Bangkok, wah enak ya jalan-jalan ke Pattaya, wah enak ya ke Thailand, orangnya ramah, makanannya enak, waduh hebat deh. Kasih 200.000 tiket gratis. Mereka itu spending APBN cuma sekitar 700 juta baht. 700 juta baht itu cuma sekitar 370 miliar rupiah guys. Tapi lu tahu nggak? Hitung-hitungannya. Kementerian Pariwisata di sana pinter loh. Ketika mereka spending 700 juta baht alias 375 miliar untuk 200.000 tiket gratis itu. Ternyata mereka udah bikin hitungannya. Mereka in return bakal dapet duit. Karena kan turis itu datang spending. Mereka juga bakal cerita ke tetangganya. Ternyata in return rakyat Thailand dapat duit 4,6 triliun. Gila nggak? 8,8 miliar baht. Ini pinter banget Thailand. Merubah duit 700 juta baht buat beli tiket gratis dirubah jadi 8 miliar baht. Pinter loh. Dari 375 miliar rupiah berubah menjadi 4,6 triliun. Ini betul-betul luar biasa pola pikirnya orang Thailand nih. Bagaimana caranya membela rakyat miskin di Thailand. Membela dunia pariwisata di Thailand. Menterinya sampai berpikir gimana caranya mengundang turis asing sebanyak-banyaknya. Hebat, hebat. Udah berulang kali gue bilang Indonesia ini butuh menteri-menteri yang punya otak guys. Bukan dengkul. Semua orang punya dengkul. Otak belum tentu guys. Contohnya ya Thailand ini. Bisa-bisanya ya. Orang India yang datang ke Thailand itu 2 juta orang. Sementara yang ke Bali cuma 500.000 orang. Gak masuk akal. Penduduk India itu 1,4 miliar orang guys. Kita cuma bisa narik hati 500.000 orang itu gak masuk akal. Sedih nih. Makanya lu jangan heran juga ya. Kepintarannya Kementerian Pariwisata Thailand ini sungguh luar biasa. Kalau lu lihat websitenya bahkan mereka kasih training gratis. Kasih guidance, kasih pedoman buat hotel-hotel di Thailand. Dikasih training khusus buat melayani turis India. Gimana sih caranya bilang selamat pagi? Gimana sih cara bilangnya namaste? Gimana sih salah bilang thank you? Dhanyavad. Gimana sih cara bilangnya how are you? Up kaise hen. Artinya how are you bro? Jadi itu udah diajarin sama Kementerian Pariwisata Thailand. Supaya rakyat Thailand tambah ramah kepada turis India. Ini hebat bener ya. Mereka bahkan bikin guideline. Kalau kasih makan orang Thailand kan senangnya makanan pedas-pedas ya. Bahkan sampai dikasih tahu gimana caranya ngasih tahu. Oh ini makanannya spicy, pedas. This is tikka, pedas. Atau yang ini gak pedas, tikka nahin. Jadi artinya gak pedas. Itu dikasih tahu guys. Jadi betul-betul luar biasa lah ya. Makanya orang Indonesia juga pasti gue yakin yang sering ke Thailand udah tahu bedanya. Sawadikap, kapunkap gitu kan. Lu aja sampai ahli lah. Begitupun dunia pariwisata di Thailand. Orang di sana udah diajarin nama pemerintahnya lu. Sama Kementerian Pariwisatanya lu. Bukan bikin program tolol blow on gak jelas. Betul-betul dibikin program yang bagus. Supaya makin banyak wisatawan masuk ke negara mereka. Dan nyaman di negara mereka. Sampai dikasih training. Lu gak percaya? Lihat nih website Kementerian Pariwisata mereka. Isinya apa? Isinya pedoman-pedoman, guidance, panduan supaya makin banyak wisatawan asing datang ke negaranya. Hebat. Lu bisa temukan yang sama gak di Indonesia? Lu buka website Kementerian Pariwisata Indonesia, ada gitu. Gimana sih caranya bilang WC di mana bro dalam bahasa Hindi? Gua rasa gak kepikiran pun mereka itu. Kok bisa ya? Sedih gak sih? Kita membuang duit puluhan triliun loh. Hanya karena kita gak peduli. Gak ngerti mau kerja apa. Sedih gue. Dan lebih konyol lagi ya. Kemarin kan sempat dunia pariwisata kita terluka. Karena di bulan Juni ada kecelakaan tuh di Gunung Rinjani. Ada wisatawan mati di gunung. Naik gunung ke Indonesia. Ternyata penanganannya sangat lambat. Apa yang terjadi? Wah dunia pariwisata heboh. Kenapa? Karena orang asing jadi makin bertanya-tanya. Indonesia ini negara apa sih? Ngerti gak sih mereka ini cara mengelola tempat wisata? Dan lucunya apa komentar dari Kementerian Pariwisata? Ya dia bilang sih soal kematian warga negara Brazil ini. Dia berharap itu jadi insiden yang terakhir. Ya mungkin itu insiden terakhir di hari itu. Kenapa? Karena gak lama setelah itu ada lagi. Ini lebih heboh. Pelatih Valencia sedih gue berduka. Meninggal sekeluarga guys. Bayangin. Bapaknya sama anak-anaknya meninggal di Labuan Bajo. Bener-bener konyol. Inilah wujud dunia pariwisata Indonesia yang gak ada pengelolaannya sama sekali. Konyol. Makanya jangan heran negara kita kalah sama Vietnam, kalah sama Thailand. Gila, bisa-bisanya ya wisatawan asing itu dianggap gak ada harga nyawanya. Gila bener sih. Akibatnya ya siap-siap aja wisata Indonesia bakal makin nyungsep guys. 2026 ini. Kalau pengelolaannya ya dibiarkan kayak begini terus. Horor, ngeri lah. Ngeri banget lah. Apalagi sekarang makin banyak badai, topan, banjir, angin ribut. Udahlah, siap-siap aja loh kalau kementerian kita cap kaki 5 model begini bukannya tambah bagus, ya siap-siap aja makin nyungsep guys. Sedih sih gue. Buat teman-teman kita dari Spanyol karena kehilangan ya pelatih sepak bola Valencia dan 3 anaknya tewas sekaligus. Gila, lu bayangin satu garis lurus keturunan hilang. Ini ngeri banget sih sebetulnya. Gue speechless lah, gue gak ngerti lagi sebenarnya apa yang dilakukan sama menteri-menteri kita ini guys. Gak jelas. Baru kemarin mati, besok mati lagi. Jangan-jangan negara kita ini bisnis jual beli nyawa lagi. Ngeri gak nih? Lu bisa bayangin kalau hal yang sama terjadi
di Thailand atau di Jepang atau di Singapura. Wah, dipecat itu menteri, selesai, lewat lu. Pertanyaannya gini guys, simple aja lah. Kita pengen Indonesia ini jadi tambah maju, tambah kaya, tambah sejahtera lah. Pertanyaannya menurut lu mampu gak sih Indonesia buat memperbaiki ya struktur pariwisata kita? Karena sebetulnya buat Bali aja ya, kalau kita fokus nih, menyelesaikan turis nih dari India aja tadi. Peredaran duit yang bisa kita hasilkan dari satu negara India aja itu bisa sampai 20 triliun lebih loh dari wisatawan asal India. Yang secara moral, batin, budaya, mereka bisa sinkron dengan Pulau Bali. Itu jauh lebih besar dibanding APBD Bali guys, jauh. Tapi kita gak sampai akal, mungkin gak sampai hati juga ya buat membangun rakyat kita sendiri. Akibatnya ya rakyat coba-coba sendiri, cari-cari peruntungan sendiri, meraba-raba sendiri tanpa ada guidance dari kementerian. Konyol, jauh lebih konyol kalau dibandingkan dengan Thailand. Hebat. Makanya gak heran ya wisatawan India di sana 4 kali lipat lebih banyak dibanding Indonesia. Gila sih negara sekecil itu tapi secerdas itu guys. Dan menurut lo, apa sih yang harusnya dilakukan ya pemerintah Indonesia buat menggenjot kembali pariwisata di Bali supaya tambah rame, supaya tambah menarik, dan yang penting juga harus aman, citra kita itu harus baik di luar negeri. Tapi bukan cuma citra ngomong doang atau masang-masang iklan gak jelas di bus-bus yang ada di luar negeri, enggak. Citra yang benar bahwa Indonesia ini aman, stabil, dan nyaman buat kita jalan-jalan di sana. Buktikan dong, buktinya apa ya? Jangan ada orang mati dong. Ini orang mati udah kayak hobi aja di negara ini. Turis mati, buka koran turis mati. Negara apa? Menurut lu gimana nih guys? Segera tulis dong saran dan komentar kalian seperti apa. Menurut kalian apa sih yang kita harus lakukan ya supaya dunia pariwisata Indonesia bisa balik lagi, bisa kembali berjaya, bahkan yang paling penting mengalahkan Thailand dan Vietnam. Oke guys, semoga video kita bermanfaat ya dan semoga didengar ya. Karena mereka ini turis-turis ini penting loh, ini sumber devisa buat kita. Mereka bawa dolar dari luar negeri ke negara kita. Mereka bawa mata uang asing mereka. Ini penting buat Indonesia punya cadangan devisa yang banyak. Jadi harus punya fokus buat ngembangin ini kalau Indonesia mau GDP 8% guys. Sektor pariwisata itu menyumbangkan nilai yang sangat besar buat perekonomian Thailand. Harusnya Indonesia juga bisa begitu dong. Ya nggak? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Segera tulis pandangan dan komentar kalian di kolom di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel Benix dan share video kita sebanyak-banyaknya. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.